Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya kita juga merasakan bagaimana keadaan hari-hari ini, saudara. Kita sudah hampir 2 kali ibadah berada di rumah. Tentunya menjadi sebuah perenungan buat kita pribadi, bagaimana perjalanan dunia sampai kepada detik ini, yang mungkin kita kemarin juga membayangkan bagaimana dunia akan semakin rusak, dunia akan semakin tidak baik. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa keburukan itu sampai kepada seluruh dunia mengalami hal yang sama, terjangkit oleh wabah COVID-19. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Hanya satu permohonan saya di dalam hati, saya meminta kepada Tuhan hikmat untuk mengerti kehendak Tuhan di balik semuanya ini. Mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan apapun yang terjadi. Karena secara mata iman kami tetap mempercayai Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Dan apapun yang terjadi kepada manusia, lingkungan, keadaan yang terjadi, semua tidak lepas daripada pemandangan Tuhan. Kami tetap ingin belajar bersyukur Tuhan. Kami ingin menggali, mempelajari apa yang bisa kami bawa dan kami hayati sebagai pengajaran yang baik buat kehidupan kami yang akan mendatang. Berbicaralah Tuhan melalui firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan. Kiranya hati Tuhanlah yang berbicara pada saat ini. Demi nama Yesus, segala yang jahat, segala pengajar-pengajar sesat dalam hati pikiran kami yang belakangan ini membawa dampak yang luar biasa bagi rohani kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percayakan hati kami di dalam tangan Tuhan. Bersama jemaat Tuhan yang akan mendengarkan, kiranya Tuhan membuka hati, konsentrasi, menghormati waktu yang ada, supaya dengan firman Tuhan kami dihiburkan, diteguhkan, dan dikuatkan kembali. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikannya. Demi nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti saya katakan di awal tadi, bahwa apa yang terjadi dengan hiruk pikuk manusia, yang ketakutan, yang cemas, berbagai hal mereka lakukan. Ada yang tergopoh-gopoh, tetapi ada juga yang lumayan bijak dan juga melihat bahwa ini adalah masalah bersama dan perlu ditangani bersama. Itu hal-hal lahiriah yang saya sampaikan. Tetapi malam hari ini saya konsentrasi kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Apa yang bisa kita berbuat untuk melihat, membaca, dan nantinya tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan dalam keadaan seperti ini. Nah, tentunya banyak orang yang cukup dewasa memandang ini sebagai sesuatu yang harus dijalani dan lebih lekat, mendekat kepada Tuhan lagi. Tetapi ada beberapa orang, kelompok orang yang tidak mengerti bagaimana cara mengatasi ini semua. Dan ada beberapa orang yang menganggap bahwa ini adalah masalah biasa, yang bahkan menurut sejarah dunia ini adalah yang keempat kali dunia mengalami wabah besar. Dan sepertinya ini setiap 100 tahun sekali. Dan kita juga melihat ada beberapa orang yang melakukan tindak-tindak yang tidak berkenan. Dan inilah kesempatan buat mereka mungkin untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Mereka sebut bukan kejahatan, tetapi buat orang lain itu adalah sesuatu yang mendukakan. Sampai barang-barang habis, kemudian ketakutan di mana-mana, dan berita-berita bohong pun disebarkan untuk lebih mengacaukan suasana. Semuanya ini adalah mengartikan bahwa setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda, memiliki respon yang berbeda, dan juga memiliki tindakan yang berbeda di dalam menangani masalah bersama ini. Dan tentunya juga sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kita akan memiliki cara pandang pun yang berbeda-beda. Tetapi baiklah, kita akan membaca firman Tuhan, supaya kita lebih diteguhkan lagi, dan kita akan lebih belajar banyak lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Pembacaan kita ada dalam Matius 16, ayat 1 sampai 4. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus.
Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Saudara, dalam ayat yang pertama dikatakan tadi, kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki. Tetapi tujuannya adalah untuk mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Banyak orang tidak sungguh bertanya, tapi ngetes, tapi mencobai, hanya ingin tahu dan bukan ingin mempercayai, bahkan berujung melawan Tuhan. Nah saudara, sebagai orang percaya, banyak tanda yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Cukup banyak yang melekat dalam hari-hari kita sajalah. Kita bernafas itu tanda bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan juga beberapa orang menyaksikan bahwa hidupnya itu penuh dengan segala keuntungan-keuntungan. Mereka dibebaskan daripada terbelitnya sesuatu, hutang atau apa, kemudian mereka harusnya bangkrut tetapi Tuhan tolong, harusnya tidak dapat tetapi mereka dapat, harusnya bukan mereka tetapi mereka yang menduduki tempat yang baik itu. Tetapi tanda-tanda ini terkadang tidak cukup untuk membuat orang itu melekat dekat kepada Tuhan, menghargai hidup, menghargai orang-orang yang membantu dia, menghargai gereja Tuhan, keberadaannya untuk mendoakan, keberadaan hamba Tuhan, pendeta, gembala, dan kadang-kadang dilupakan begitu saja, dan bahkan berkali-kali. Dan mereka berpikir masih kurang tanda-tanda kebaikan Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika masa seperti ini, kita tidak pernah bersyukur waktu itu tentang kebebasan yang ada. Kita bisa kemanapun pula, kita bisa beribadah ke gereja kapanpun, kita bisa salam kanan kiri, wah kita bisa bergandengan tangan begitu luar biasa, kita bisa bertemu dengan teman-teman kita. Tetapi apakah ada sebuah doa yang berkata tentang ini? Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan, untuk kebebasan ini, untuk tidak adanya virus, untuk bisanya saya ke gereja setiap saat, untuk bisanya saya yang mampu keluar negeri, keluar pulau, bisa berbelanja tanpa harus mengantri, jalan kemana-mana, kadang-kadang tidak mesti pakai aksesoris yang melekat hari-hari ini, harus pakai masker kemana-mana, dan kita tidak pernah mengucap syukur untuk itu. Dan Tuhan kasih tanda hari ini. Nah, sulit kan hidup di tengah-tengah wabah seperti ini. Oleh sebab itu nantinya, kalau masa ini sudah lepas, sudah bebas, kamu harus bersyukur dan belajar bersyukur. Tetapi saudara, kita berdoa bersama-sama. Kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita bersama-sama, tidak cuma satu kota, tidak cuma satu gereja besar, tidak cuma satu provinsi, tidak cuma satu negara, tetapi bahkan seluruh dunia mengalami yang sama, dan mereka berdoa kepada Tuhan yang mereka percayai. Nah saudara, saya pikir di atas semuanya kita tidak boleh tidak mempercayai kebaikan Tuhan. Di balik semuanya, saya percaya Tuhan tetap baik. Kita tidak boleh curiga sama Tuhan. Keburukan apapun yang sedang terjadi, bahkan terjadi terhadap anak-anak Tuhan, dan bahkan hamba Tuhan. Orang berpikir, hamba Tuhan ini kan sedang melaksanakan pertemuan. Mereka juga melakukan hal rohani. Tetapi kena juga mereka penyakit itu, virus itu, yang mematikan itu. Dan belakangan ini kita juga berpikir panjang. Semua hamba Tuhan mencari hikmat. Apa di balik semuanya ini? Tetapi hanya satu kalimat yang saya katakan. Di atas semuanya Tuhan itu adil. Di atas semuanya Tuhan adil. Baik yang harus meninggal, baik yang terlepas, yang harus diisolasi, dan kemudian sembuh. Yang diisolasi, kemudian dipanggil Tuhan juga. Baik itu orang jahat, baik itu orang benar. Agama apapun, suku apapun, tidak ada yang kebal dengan penyakit ini. Status sosial yang rendah sampai yang tinggi, semuanya kena dampaknya. Kita lanjutkan ayat yang kedua. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Berupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi orang bebal, tanda yang perlu adalah tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus ini berbicara tentang Yunus yang harus masuk di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Kemudian dia keluar dengan sehat, dengan baik. Tanda Nabi Yunus menggambarkan tanda Yesus sebagai juru selamat, yang dia mati, kemudian bangkit di hari yang ketiga. Salah satu tanda terakhir, tanda mutlak
yang diberikan, yang harus diberikan kepada orang-orang bebal seperti orang Farisi dan juga para ahli Taurat ini. Hanya tanda ini. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung dan juga Paskah. Kita memohon kepada anugerah Tuhan supaya Jumat Agung dan Paskah bisa kita rayakan di dalam kebebasan. Tetapi pesan saya, kalaupun tidak bisa kita lakukan dalam bentuk kebebasan seperti awalnya, kita tetap merayakan. Karena tanda ini adalah tanda mutlak, saudara. Tuhan sudah mati dan dia bangkit. Keuntungan bagi orang percaya adalah memperhatikan sejarah Yesus tidak cuma mati, tetapi dia bangkit kembali. Perlu tanda apa lagi tentang kasih Tuhan terhadap hidup kita? Saya pikir sudah cukup. Nah saudara, kita tidak perlu lagi mempertanyakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Di musim malapetaka seperti ini, sepertinya kita dibiarkan. Sepertinya hamba-hamba Tuhan dibiarkan. Sepertinya Tuhan tidak mau menjaga nama baiknya. Sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan adil. Nanti kita akan belajar tentang hal ini. Pelajaran apa yang kita petik, saudara, dari kisah-kisah yang kita baca dan juga kisah dunia pada masa sekarang ini. Manusia lebih melihat dan mengerti tanda alam, tetapi tidak mudah mengerti bagaimana Allah bicara melalui tanda alam itu. Alam sering mewakili Tuhan bicara. Tuhan sering menggunakan tanda alam untuk menyampaikan maksudnya. Kita teringat air bah, tanda Allah di zaman Nuh. Kemudian semak belukar yang terbakar pada masa Musa. Kemudian pohon jarak yang kering di masa Nabi Yunus. Kemudian tiang awan dan tiang api. Dan berbagai macam kalangan juga mempercayai sedikit atau banyak bahwa kalau alam sudah berbicara, berarti Tuhan juga bicara. Kita melihat yang paling peka terhadap tanda alam itu kira-kira selain manusia adalah binatang-binatang. Burung, ada binatang laut. Nah ketika burung-burung mereka keluar dari sarang, mereka keluar dari kumpulannya, mereka keluar dari habitatnya, kadang orang berpikir, ada apa dengan gunung ini? Ada apa dengan hutan ini? Nah saudara, hanya tanda alamlah yang manusia harus hargai. Kadang-kadang manusia dikhotbahin juga tidak mau mendengar. Saya juga melihat bahwa masa ini juga masa di mana orang tidak terlalu memperhatikan secara detail bagaimana lintasan-lintasan renungan khotbah yang disampaikan melalui medsos. Karena begitu sangat ramai dan sangat-sangat hiruk pikuk. Tidak sampai 1 menit, mungkin ada beberapa video sudah masuk di WhatsApp kita. Dan kemudian sampai, terutama para pelayan Tuhan pun kadang-kadang melupakan WA group yang seharusnya dia harus lihat terus, karena berlalu begitu saja. Saya berharap masa-masa minggu-minggu ini tidak membuat saudara seperti ini. Ketika khotbah disampaikan dalam bentuk video, ketika acara sekolah minggu juga dikemas dalam bentuk video, anak-anak muda mulai dengan Zoom-nya, dan biarlah tidak mengurangi semangat rohani kita. Saya pikir saudara, saya pesankan ketika saudara mengikuti secara online pun, saya berharap sikap hati dan juga rasa tetap menghormati Tuhan seperti di gereja. Janganlah sambil apa, gunakan waktu yang ada. Dan saya menghimbau bahwa khotbah ini juga disampaikan, saudara dengar, saudara lihat, seperti pada jam ibadah raya. Semoga bisa dilakukan oleh semuanya. Dan saya pun berharap bahwa ketika melakukan ini, pakailah pakaian sopan. Meskipun tidak mesti harus pakai dasi jas, dan kemudian mesti pakai sepatu pantofel dan lain sebagainya. Tetapi harus tetap menghormati Tuhan. Dan saya pikir hormat di gereja adalah hormat formalitas. Nah bagaimana keadaan kita waktu di rumah? Apakah kita tetap menghormati Tuhan? Salah satu cara menghormati Tuhan di masa seperti ini, kasih waktu yang terbaik. Kasih kesempatan yang terbaik. Jangan dengar khotbah saya ini sambil goreng tempe. Jangan dengar khotbah saya ini sambil ngomong anak, menggendong anak. Kalau sambilan seperti ini, saya pikir kita pun sebagai manusia, kalau orang perhatian sama kita cuma sambil-sambil saja, saya pikir orang tersebut tidak terlalu mempedulikan kita. Dan kita kepada Tuhan harus sungguh-sungguh memberikan yang terbaik. Tanda apa yang Tuhan ingatkan pada masa ini? Alam bicara. Nah sekarang penyakit bicara. Orang mempercayai bahwa penyakit ini juga karena izin Tuhan. Karena penyakit bisa tumbuh pun oleh karena izin Tuhan. Bahkan ada yang berkata bahwa penyakit virus, termasuk corona ini pun diciptakan oleh Tuhan. Nah saudara, tanda
corona ini, COVID-19 ini, sebenarnya ingin berbicara tentang apa? Di dalam perenungan saya memberikan beberapa item yang semoga kita belajar bersama-sama. Melalui wabah COVID-19 ini, yang pertama, memberikan tanda bahwa manusia harus ingat atau diingatkan bahwa ada Tuhan. Tidak sesimpel itu. Mengingatkan ada Tuhan, mengingatkan harus ada ibadah. Harus ke gereja kalau kita umat Tuhan. Harus percaya bahwa dimanapun kita berada, ada Tuhan. Di saat senang susahnya, sakit sehatnya kita, Tuhan ada. Kalau Tuhan ada di sekitar kita, apapun masalah kita, pasti orang berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, agar manusia siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Saudara, kita lumayan sudah menyediakan segala sesuatu, tetapi kita tidak berpikir, menafsirkan bahwa kejadian akan seburuk ini. Artinya beberapa orang, manusia, tidak siap dengan ini. Bahkan sebuah negara pun tidak siap. Tidak siapnya karena apa? Karena tidak menyangka bahwa virus bisa sehebat ini. Mematikan, membunuh, membinasakan. Dan begitu percepatannya sangat cepat sekali, tanpa pandang bulu, semua kalangan kena. Tetapi ada orang yang bertanya, sedikit lucu. Kenapa tidak terdengar orang-orang di jalanan maksud saya. Terus satu lagi, orang-orang gila. Tidak terkena mereka. Tetapi ada yang menjawab, iya. Karena orang-orang gila ini sebelum kita, pemerintah seluruh dunia, memperlakukan social distancing, mereka sudah mengalami social distancing. Tidak ada orang yang mau mendekat kepada mereka. Ini guyonan saja, saudara. Nah, saudaraku, yang ketiga adalah harus siap ketika harus dipanggil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa jauh kita menjaga diri kita. Dan kita berpikir, orang yang ada dalam kelompok doa pun juga diambil. Nah, saudara, kita harus siap ketika kita harus dipanggil. Beberapa orang merasa siap atau belum? Saudara yang mendengar, melihat, memperhatikan video saya ini, apakah saudara merasa sudah siap kapan dipanggil oleh Tuhan? Kita harus siap, saudara. Siapnya dalam bentuk apa? Kita harus memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Baru kita siap kapanpun dipanggil oleh Tuhan. Berarti orang yang tidak siap dipanggil oleh Tuhan, karena hidupnya belum benar di mata Tuhan. Selanjutnya harus siap menghadapi masa sulit. Masa sulit harus kita hadapi dengan iman yang teguh. Dengan iman yang teguh sekali lagi. Dengan iman yang kuat. Karena apa? Di masa sulit, di masa kesulitan untuk mencari apa yang kita butuhkan, kita membutuhkan iman. Bagaimana seseorang bisa berkata, kita nggak punya uang. Kita dapat uang itu harian. Dapatnya kalau keluar rumah. Kalau tidak boleh keluar rumah, bagaimana dapat duit? Dan disinilah kita harus membangun iman. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa rezeki tidak cuma apa yang aku dapatkan harian ketika aku bekerja saja. Tetapi rezeki atau berkat Tuhan itu ketika tingkap-tingkap di langit dibukakan untuk memberkati kita. Ingat Elia di sungai Kerit. Ingat janda Sarfat. Ingat bagaimana Tuhan memelihara burung pipit di udara, bunga bakung dihiasi dengan luar biasa. Yang artinya buat orang percaya, kalau Tuhan izinkan malapetaka kesusahan, pasti ada wadah dari Tuhan yang disediakan untuk menampung air mata kita, kemudian memberikan perlindungan dan juga apapun yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Selanjutnya, harus siap menjalankan tugas. Saudara, di masa-masa seperti ini, kita teringat pada masa bebas kemarin itu, sedikit-sedikit kita itu baper, sedikit-sedikit kita itu marah, sedikit-sedikit kita kecewa. Dan lawan kita, musuh kita, hanya orang-orang sekitar kita. Dan saya pikir sebagai bapak yang baik ketika melihat anak-anaknya yang masih terus bersinggungan seperti itu. Kalau kita seorang bapak, seorang mama, seorang ibu, tentunya sedih melihat anak-anaknya seperti itu. Nah, saudara, di masa kesukaran ini, di masa sehabis kesukaran ini, ketika kita masih diberi kesempatan untuk hidup, kita jalankan tugas pelayanan kita dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Mari, bos kita itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Bos saudara bukan gembala.
saya pun pelayan Tuhan. Kalau saya melayani, tujuan saya adalah menyenangkan hati Bapa di surga, bukan orang lain. Berarti, kalau orang lain tidak suka dengan apa yang kita layankan, yang kita lakukan dalam pelayanan, sebenarnya bukan urusan kita. Karena saya sedang menyenangkan hati Bapakku di surga, dan bukan menyenangkan orang lain, terutama orang-orang yang memang sentimen pribadi. Selanjutnya, kita melihat di masa tanda-tanda seperti ini, celakalah orang yang tidak siap, tetapi harus mati. Yang belum siap tapi dikasih kesempatan hidup, harus segera bertobat. Jadi saudara, menurut pemandangan saya, di renungan yang bagian akhir ini adalah, bahwa ada kelompok-kelompok yang menandai mereka adalah begini. Ada kelompok saleh, tetapi harus dipanggil juga, bahkan dipanggilnya dengan cara terinfeksi positif oleh virus ini. Menurut saya, kalau mereka memang orang yang dekat sama Tuhan, kudus suci hidupnya, pasti mereka memang sudah siap dipanggil oleh Tuhan. Dan Tuhan menganggapnya bahwa mereka ini sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Kelompok yang selanjutnya adalah ketika orang ini memang tidak berkenan di mata Tuhan, tidak siap untuk mati, tetapi harus mati. Berarti menurut saya tanda dari Tuhan adalah bahwa mereka sudah kehilangan kesempatan. Mungkin Tuhan sudah kasih kesempatan berkali-kali untuk ibadah, untuk takut Tuhan, untuk melayani. Kalau ada saat, ada waktu, ada di rumah, harusnya mereka mesti datang ibadah, melayani. Tetapi orang-orang tidak mempergunakannya dengan baik. Berkali-kali ditegur lewat firman Tuhan, lewat renungan, lewat kata-kata orang lain, teman. Tetapi tidak pernah memperhatikan. Dan menurut saya orang-orang seperti ini akan celaka. Karena tidak ada kesempatan lagi. Kelompok selanjutnya adalah yang hidup terbebas daripada virus ini. Padahal mereka tidak takut Tuhan sebelumnya. Artinya masih ada kesempatan. Kesekian kali yang dibukakan oleh Tuhan. Nah, kamu diberikan kesempatan lagi. Silakan hidup dengan baik. Jangan menyakiti orang lain. Jangan menyakiti hati Tuhan. Lakukan hidup sebaik-baiknya. Karena setiap orang akan masuk kepada kekekalan sesuai dengan perbuatan, apakah menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Dan kelompok yang terakhir adalah, kalau dia tetap hidup dan dia adalah orang yang berkenan di mata Tuhan, orang berkata, kenapa tidak langsung dipanggil saja ketika saat berkenan di mata Tuhan? Kan tentunya akan tutup mata di bumi dan buka mata di surga. Bukankah lebih indah? Takutnya nanti kalau dikasih hidup lagi, nanti ada hal yang dia lakukan yang jahat di mata Tuhan. Kan kasihan. Tetapi saya lebih berpikir adalah, kalau masih diberikan kesempatan hidup, berarti masih ada tugas. Tugas melayani pekerjaan Tuhan. Tugas melayani keluarga. Dan tugas tentang talenta-talenta yang belum dikembangkan selama ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apapun masa kehidupan kita, mari kita tetap setia. Sejak PWP terakhir, sampai kepada beberapa hari yang lalu, selalu istri saya, kami berdua, meminta hikmat daripada Tuhan tentang apa yang terjadi. Dan tidak berkata banyak hal. Cuma Tuhan pesankan supaya siap sedia. Siap sedia. Siap sedia itu adalah, kapanpun Tuhan kasih hidup lagi, siap untuk melayani pekerjaan Tuhan. Di mana bisa, bukankah begitu yang kita katakan? Siap sedia, kalau memang harus dipanggil oleh Tuhan, saya harus sudah siap. Puji Tuhan saudara sekalian, selamat melakukan ibadah mandiri. Sekolah minggu dengan video yang sudah dikirimkan bersama orang tua, tolong dampingi. Inilah waktunya Bapak Ibu Saudara mendidik anak-anaknya. Selama ini kita kasih kepada guru-guru sekolah, guru-guru sekolah minggu, dan kadang-kadang kita berpikir tanggung jawab mereka lah, baik tidaknya anak-anak saya. Nah sekarang kita melihat bahwa sesungguhnya Tuhan bukakan anak-anak kita, seisi keluarga kita, itu adalah tanggung jawab kita. Kita mendidik anak kita tidak cuma untuk melalui masa yang mudah, tetapi kita ajarkan mereka bagaimana melalui masa yang sulit. Saudara, anak-anak kita itu nantinya akan hidup di berbagai tempat, di berbagai aturan, di berbagai suasana, di berbagai lingkungan. Nanti akan bersentuhan dengan adat istiadat. Oleh sebab itu saya pesankan bagi jemaat sekalian, mari kita didik anak kita bersama-sama. Dididik di jalan Tuhan, takut akan Tuhan. Tetapi secara sosial, kita harus mendidik secara baik. Karena anak-anak kita harus tumbuh
Dan mereka tahu persis di mana mereka berada. Disitulah aturan Anda. Ada aturan di dalam keluarga yang mungkin berbeda aturannya dengan keluarga lain. Kita harus mendidik mereka secara begitu. Dan juga di dalam cara menggunakan barang, dalam meminjam barang, atau dalam melakukan tindakan apapun, kita mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang siap di dalam segala masa. Masa senang, lumayan mereka bisa alami. Tetapi masa sulit seperti ini, apa yang mereka bisa lakukan? Kita harus mendidiknya dengan baik, secara baik pula. Lalu sebab itu saya kasih kesempatan kepada masa seperti ini, masa kita ada di rumah. Saya tadi sudah katakan kepada beberapa keluarga yang memiliki anak-anak sekolah minggu, supaya mengupload videonya untuk dikirimkan ke saya. Tidak cuma kelompok tertentu yang mereka memberikan tepuk tangan, memberikan lagu-lagu, yang memberikan semangat di masa COVID-19 ini. Tetapi saya ingin anak-anak kita juga mau bernyanyi di tengah-tengah kesedihan orang tua, di tengah-tengah kesedihan bangsa ini. Bukan berarti tidak peduli, tidak. Tetapi anak-anak harus tumbuh di dalam iman. Sukacita mereka harus tetap ada. Nah, saya pikir hati yang gembira adalah obat. Dan paling tidak akan menaikkan imun dan juga antibodi kita. Terus jaga kesehatan, banyak minum vitamin, dan juga asupan yang sesuai dengan saran medis. Dan juga hindari hal-hal yang tidak perlu, hindari bepergian yang tidak perlu. Dan baiklah, di masa zaman now ini kita akan gunakan apapun fasilitas yang ada. Video seperti ini dan juga tayangan-tayangan melalui konten-konten lain. Kita akan kembangkan media kita, saudara. Dan nanti apapun yang sudah diapresiasi oleh anak-anak kita, nanti saya akan masukkan dalam media kita untuk memberkati banyak orang. Tetap semangat, tetap doakan supaya kita ketemu lagi. Kita sudah kangen, saudara, untuk bisa melakukan kegiatan seperti awal mula itu. Ya, nanti kalau sudah aman semuanya, kita akan bersama-sama memuliakan Tuhan. Diberikan umur yang panjang, dan kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Supaya kita siap ketika sudah dipanggil oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu, selamat membangun keluarga yang baik, sehat, keluarga yang berkenan di mata Tuhan, keluarga yang tidak mudah negatif, keluarga yang tidak mudah menampung berita-berita yang buruk, tetapi keluarga-keluarga yang lebih suka kepada berita yang baik, respon yang baik, dan akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur jikalau kami masih hidup, artinya masih ada kesempatan buat kami. Kami yang sudah banyak melayani pekerjaan Tuhan, ibadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, kami akan lebih lagi. Dan kami melihat bahwa apa yang kami lakukan ini tidak bisa dibandingkan, tidak sebanding dengan apa yang akan kami terima. Dan kami tetap harus bersukacita, beribadah, melayani Tuhan, lebih syukur lagi. Dan jikalau kesempatan ada kepada setiap kami, yang mungkin ada beberapa kelemahan yang selama ini belum bisa teratasi, kelemahan karakter kami, kelemahan kami yang mudah putus asa, mudah tersinggung, mudah berpikir yang tidak baik, suka berpikir yang negatif terhadap orang, dan apapun bahkan kadang-kadang berpikir negatif terhadap apa yang Tuhan lakukan. Biarlah kami tetap bertobat di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, yang penting bukan cara mati. Yang penting adalah bagaimana kami memiliki cara hidup yang berkenan di mata Tuhan. Kiranya berkat Tuhan atas semua jemaat, berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan melingkupi mereka semuanya. Haleluya. Amin. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, kalau tidak secara fisik, baiklah kita jumpa secara online. Tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita dan menyertai kita. Amin.